Hai, balik lagi di Gay Story. Kasus kali ini datang dari daerah Nganjuk, Jawa Timur, di mana ditemukannya jasad pria tewas di dalam mobil di garasi gudang rumahnya. Kira-kira kasusnya seperti apa ya? Kita bahas yuk. Pada tanggal 5 Februari 2022, saksi yang melihat kejadian itu langsung melapor ke kepolisian. Korban adalah Bobby Yong, anak dari pengusaha mebel di daerah Nganjuk. Jadi dia ini anak pengusaha loh. Nah, dia tuh punya beberapa toko, kalau nggak salah 2 toko di daerah Nganjuk tersebut. Usahanya lumayan lancar ya. Jadi tuh Bobby ini memang nggak bisa menyetir mobil, sehingga dia tuh menyewa seseorang, ya kita sebut aja pelakunya, MYS. MYS ini belum begitu lama sih kerja di sana. Menurut pengakuan pelaku yaitu MYS mengaku kenapa dia bisa tega menghabisi nyawa bosnya. Karena katanya sih gini, katanya sih si bosnya ini suka nyuruh dia tuh lembur terus. Dan kadang juga bayarannya tuh nggak jelas, suka telat-telatan gitu. Ditambah juga katanya sih si bos ini tuh suka ngajakin yang aneh-aneh. Misalnya si MIS lagi tidur di gudang, dia tuh suruh nyuruh buka baju, nyuruh yang aneh-aneh. Dan sempet juga si korban ini ngajakin berhubungan intim. Pelaku yang mengaku dirinya normal atau strike itu nggak mau dong diajakin kayak gitu. Katanya sih berapa kali gitu, 3 sampai 3 kali si bos ini maksa dia tuh untuk berhubungan intim. Nah, pas keempat kalinya akhirnya dia main, itu pun karena terpaksa. Karena si bos ini suka marah-marah nih kalau misalkan nggak dilayanin. Karena kesal sering banget dipaksa untuk berhubungan intim, MIS ini berencana untuk menghabisi nyawa bosnya itu. Dia akhirnya memesan nih parang di online untuk menghabisi nyawa bosnya tersebut. Nah, pada hari dimana si MIS ini melakukan kejahatan itu, mereka posisinya habis jalan nih, habis nganterin si korban ini untuk kerja juga, untuk muter-muter gitu. Dan setelah pulang mereka langsung menuju ke garasi tempat dimana usahanya si bos ini. Ketika di parkiran garasi itulah langsung aja nih si pelaku menghabisi dengan parang si bosnya tersebut sampai menghembuskan napas terakhir. Dan ketika saksi lapor dan polisi datang, itu nggak butuh waktu lama ya. Hanya dengan 1 kali 24 jam polisi langsung bisa nih tahu siapa sih yang ngabisin nyawa si Bobby ini. Dan pada malam harinya nih polisi langsung bisa menangkap MYS si pelaku ini di kosannya. Polisi juga ternyata mengecek handphone dari Bobby Yong. Ternyata dibuka nih chatnya, dan disitu kebaca ya dari chattingnya dia dan pelaku ini. Ternyata memang si Bobby ini, sang korban ini memang penyuka sesama jenis. Ternyata si MYS ini langsung menjara semua yang ada di rumah tersebut, seperti handphone, laptop, uang sekisar 6 juta, dan dia mengambil mobil pick up yang dia jual juga tuh di daerah Blitar. Sampai-sampai ini bercakan darahnya itu ada di dalam spraynya si Bobby Yong ini, karena mungkin si MYS ini masuk ya ke kamarnya. Nah, akibat ulahnya MYS ini dijerat pasal 340 KUHP terkait tindakan pidana pembunuhan berencana, Subscriber 338 pasal 365 ayat 3 dengan hukuman 15 tahun penjara atau seumur hidup. Ya, dari kasus ini kita nggak tahu ya siapa yang salah. Gue punya opini gue sih, satu ya, memang kejahatan itu kan bisa terjadi karena ada niat, dan juga bisa jadi karena dendam atau ada salah-salah kata kita yang membuat orang tuh sakit hati, atau dari perlakuan kita ke orang gitu, makanya tuh orang nekat. Di sini buat kalian khususnya teman-teman pelangi ya yang mungkin ingin mencoba, atau jangan sampai ya kalian mencoba untuk menggoda cowok-cowok strike atau normal, karena resikonya tinggi ya, karena bisa jadi kan mereka nggak terima dan mereka dendam seperti kasus seperti ini loh. Yang pengen tahu fullnya banget ya gue bahas ini, kalian bisa mampir aja ke YouTube gue, dan jangan lupa di subscribe ya.